Bapak Ibu Jemaat sekalian, hari ini kita dalam program Thanks God It's Monday. Kita akan bersaat teduh bersama-sama untuk mengawali minggu kita. Dan hari ini kita akan dilayani oleh hambanya Pendeta Suito Hartanto. So hari ini mari kita mau siapkan sama-sama hati yang terbaik untuk sama-sama mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan mari kita sama-sama kejar hadiratnya hari ini. Kita hidup hanya karena anugerahnya dan bukan karena kekuatan setiap kita. Mari hari ini kita mau angkat pujian ini dengan hati yang terbaik. Yes, Tuhan.
hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Biar Tuhan mengawali minggu ini Tuhan, di hari Senin ini Tuhan, kami siap untuk menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Dan biar firman yang akan dibagikan ini Tuhan akan menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara sekalian, senang sekali saya bisa menemui saudara di hari Senin ini dalam program Thanks God It's Monday. Kiranya program ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Saya berharap bahwa nanti di Senin-Senin yang akan datang juga kita tetap ada program ini dan akan diisi oleh beberapa hamba-hamba Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya akan berbicara tentang manfaat buah roh di dalam kehidupan kita. Tidak ada sesuatu hal yang lain yang kita harapkan ketika kita menanam sebuah pohon buah-buahan, apakah itu mangga ataukah itu durian. Tentu yang kita harapkan adalah buahnya. Kita menanam durian bukan untuk kita berteduh di bawahnya, tetapi kita mengharapkan buahnya. Saudara sekalian, demikian juga dengan Tuhan kita. Apa yang dicari di dalam kehidupan kita adalah buah-buah kita. Saudara sekalian, buah-buah dari kehidupan kita. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-8 mengatakan demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi apa manfaat buah roh di dalam kehidupan kita? Yang pertama itu memuliakan Tuhan. Dan yang kedua itu adalah tanda bahwa kita ini murid Kristus. Saudara sekalian, bagi orang Israel, kemandulan itu merupakan sesuatu hal yang memalukan. Bagi orang Israel, kemandulan itu menjadi bahan tertawaan masyarakat. Mungkin juga ini terjadi di dalam masyarakat timur semacam kita juga. Sebaliknya, kalau ada anak-anak, ada generasi penerus, maka itu menjadi kemuliaan di dalam sebuah keluarga. Buah itu adalah hasil dari pertumbuhan sebuah pohon. Tapi buah juga adalah, saudara sekalian, merupakan tanda bahwa akan ada pohon yang baru. Saudara sekalian, kita orang Kristen mesti mengerti akan rumus ini. Kalau ada buah, artinya ada pertumbuhan, artinya Tuhan dimuliakan. Kalau ada buah juga, tentu akan ada orang-orang Kristen yang baru. Saudara sekalian, betapa kecewanya Tuhan kita ketika Dia mendapati kita tidak berbuah. Inilah waktunya kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah kita mengeluarkan buah atau tidak? Apakah kita menyia-nyiakan hidup kita selama kita ini hidup di dunia dengan potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Betapa kecewanya Tuhan kita ketika Dia mengatakan, bukankah yang kutanam adalah anggur yang manis? Mengapa menghasilkan buah yang asam? Betapa kecewanya Tuhan kita ketika Dia mengatakan, sudah 3 tahun aku mencari buah dari pohon ini, tetapi tidak ada buahnya. Jangan salah mengerti, saudara sekalian, bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, dan itu otomatis kita akan berbuah. Tentunya tidak demikian. Perlu juga ada keaktifan dari diri kita. Bukan hanya pasif saja. Memang sarana Tuhan sudah sediakan buat kita untuk kita bisa berbuah. Tetapi kita butuh melekat kepada Tuhan. Kita butuh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita butuh sungguh-sungguh agar kita sampai ke dalam tanah dan ketemu batang air itu. Kalau itu terjadi, maka buah memang akan tumbuh. Buah akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun buah?
yang kuat di dalam menghadapi masalah dan bahkan masalah-masalah yang tidak kunjung selesai seperti sekarang ini. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua dan ketiga mengatakan, tetapi orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Merenungkan firman Tuhan adalah syarat untuk kita melekat kepada Tuhan, melakukannya, dan kita akan berbuah-buah banyak. Mengingat saudara sekalian, firman Tuhan mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita dekat di dalam doa dan kita melakukan firman Tuhan, maka itu akan membuat kita bisa mengeluarkan buah-buah yang banyak. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak akan mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kiranya saudara sekalian, sepanjang minggu ini kita semangat, kita tetap membaca firman Tuhan, dan kita melakukan kehendak Tuhan. Amin.